Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Kita dalam siri topik kesahihan Alkitab. Dalam edisi yang pertama, kita telah melihat dua tuduhan umum yang menyangkal kesahihan Alkitab. Tuduhan yang pertama mengatakan Alkitab tidak ada dalam bentuk asli. Teks asal Alkitab telah hilang dan hanya terjemahan teks yang wujud hari ini. Kerana terdapat begitu banyak terjemahan, sepertinya Allah tidak mengekalkan kesucian teks Alkitab dan ia dapat diubah-ubah. Kita telah menjawab tuduhan pertama dengan mengkaji kesahihan Alkitab dari sudut sejarah dengan menggunakan 3 ujian kritikal, iaitu ujian dalaman, ujian luaran, dan ujian bibliografi. Untuk penjelasan lanjut kepada ketiga-tiga ujian tersebut, sila lihatlah edisi-edisi yang sebelum ini. Tuduhan yang kedua pula mengatakan Alkitab terdiri dari campuran kata-kata ilahi dan kata-kata manusia. Jadi Alkitab bukannya 100% firman Tuhan, tetapi sudah dicampur kata-kata manusia. Ya saudara, saya boleh mengatakan bahawa Alkitab kita memang ditulis oleh tangan manusia. Ya betul. Tetapi ini tidak bermaksud Alkitab kita bukannya bukannya firman Tuhan walaupun ditulis dengan manusia. Kenapa? Sebab Alkitab kita ditulis oleh penulis-penulis melalui ilham oleh Roh Allah, divine inspiration. Ya, perhatikan 3 ayat yang berikut. Dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 1 Korintus bab 2 ayat 13. Dan kerana kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Ayat ketiga, 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, sangat jelas dari ketiga-tiga ayat ini, seorang tidak akan menulis firman Tuhan sekiranya ia tidak menerima ilham dari Roh Allah. Soalan yang sangat penting. Pernahkah Roh Kudus memberi ilham yang palsu atau ilham yang salah kepada penulis? Sudah pastinya tidak. Roh Allah tidak akan memberi ilham yang palsu. Sebab Alkitab mengatakan Roh Allah adalah roh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya saudara, Roh Allah adalah roh kebenaran. Roh Allah hanya dapat memberitakan kebenaran sekiranya Roh Allah menyampaikan ilham yang palsu, itu akan bertentangan dengan sifatnya yang benar. Nah, begitu juga Roh Allah tidak akan menyampaikan kata-katanya sendiri, melainkan kebenaran dari Allah. Maka kita boleh harap ilham dari Roh Allah adalah sempurna. Kesimpulannya,
Sekiranya Roh Allah memberikan ilham kepada setiap penulis Alkitab, dan Roh Allah tidak pernah memberikan ilham yang palsu, maka boleh dikatakan Alkitab kita dari surat yang pertama Kejadian hingga ke surat yang terakhir Wahyu adalah benar, walaupun ditulis tangan manusia. Ya, karena Roh Allah tidak akan memberikan ilham yang palsu dan tidak akan memberikan kebenaran yang bertentangan. Jadi Alkitab kita adalah benar. Haleluya. Nah, seperkara lagi tentang Alkitab ialah ujian konsistensi. Ilham yang disampaikan oleh Roh Allah kepada nabi-nabi penulis adalah konsisten. Bermaksud apa yang disampaikan oleh seorang nabi akan diulang oleh nabi-nabi lain, yaitu berulangnya tema-tema utama dalam Alkitab. Ya, contohnya penciptaan, tema tentang Tuhan yang Esa, manusia yang berdosa, kedatangan Mesias penyelamat, kerja penebusannya, iman orang percaya, dan lain-lain. Nabi-nabi Allah adalah konsisten dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah. Nah, sekiranya ada sesiapa nabi atau rasul yang menulis sesuatu yang berbeda dari apa yang ditulis oleh nabi-nabi Allah yang dahulu, dia akan dikutuk kalau dia tulis sesuatu yang lain daripada apa yang telah diperintahkan. Dalam Galatia 1 ayat 9 berkata, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Wow. Lebih serius lagi dalam perjanjian lama, Tuhan menetapkan satu ketetapan yang tegas terhadap nabi palsu, yaitu dalam Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Wow. Sekiranya ada ketetapan yang begitu tegas ini, sudah pastinya sesiapa yang menulis firman Tuhan akan mengambil langkah berhati-hati untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebab sebarang kesilapan akan mengundang kematian. Jadi saudara, para penulis Alkitab tidak menulis menurut kehendak sendiri, tetapi dengan penuh gentar dan hormat menyampaikan apa yang telah diilhamkan kepada mereka. Ya saudara, yang sangat luar biasanya, Alkitab mengandung 66 surat, ya, bukan satu buku tetapi 66 surat, ditulis oleh sekurang-kurangnya 40 orang dalam jangka waktu 1500 tahun. Ya, 40 orang 1500 tahun. Ini bermakna 40 penulis ini menulis dalam abad-abad yang berlainan sepanjang 1500 tahun ini. Dan 40 penulis ini sudah pastinya tidak kenal satu sama lain. Mereka hidup dalam zaman-zaman ataupun abad yang berbeza. Sekiranya 40 penulis ini menulis dari zaman dan abad yang berbeza selama 1500 tahun ini, sudah pastinya akan ada percanggahan, bukan kesatuan. Namun, apa yang kita lihat dalam Alkitab, semua penulis telah menulis dengan harmonis, atau adanya keseragaman dan kesinambungan tentang tema utama, itu rencana Tuhan menebus umat manusia. Amin. Maka saudara, walaupun Alkitab ditulis tangan manusia,
Mereka menulis perkara yang konsisten tentang rencana Tuhan sepanjang jangka waktu Alkitab diilhamkan. Ya, saudara, bagaimana ini boleh terjadi? Karena Roh Allah. Roh Allah yang memberikan ilham kepada semua nabi penulis adalah Roh Allah yang sama. Ya, bukannya 40 Roh Allah yang berlainan, tetapi hanya satu Roh sahaja yang memberikan ilham kepada semua penulis. Jadi saudara, kita boleh yakin bahwa Alkitab yang kita pegang hari ini adalah firman Tuhan yang benar. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang menjadi terang, yang telah membuka mata dan hati rohani semua orang yang mencari kebenaran. Dan saudara, firman Tuhan itu dapat mengubah hidup semua orang yang mengalami kebenarannya. Dan itulah yang dikatakan dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16 yang berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya saudara, sekiranya kita mau hidup kita berubah menjadi benar dan tidak mahu lagi menjalani hidup yang berdosa, bacalah firman Allah yang hidup itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami sembah, yang kami puji, yang kami kasihi. Engkau Allah Bapa kami yang baik dan yang sentiasa perhatikan kami. Tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Ya Bapa, tolong kami untuk membaca firman-Mu, menghayati firman-Mu, mengingati firman-Mu, mentaati firman-Mu, lebih daripada kami terpukau atau terpaku dengan skrin handphone kami. Ya, Roh Kudus, sedarkanlah kami akan hal itu, supaya kami berubah dan mengutamakan firman-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, lakukanlah itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.